Selamat pagi, investor pasar modal Indonesia. Pada sesi ini saya ingin menyampaikan tentang reksadana. Apa sih sebenarnya reksadana? Banyak orang awam khususnya, termasuk orang pinter kadang-kadang, maksudnya orang yang sudah berpendidikan tinggi pun, itu juga sulit membedakan antara reksadana dan dana reksa. Reksadana itu sekumpulan fund yang dikelola oleh manajer investasi, dan fund ini dibelikan surat-surat berharga. Nah, kalau dana reksa itu adalah sebuah perusahaan sekuritas yang bergerak di bidang perantara pedagang, penjaminan emisi, juga manajer investasi. Jadi sangat berbeda antara reksadana dan dana reksa. Itu yang pertama. Yang kedua, pengertian dari reksadana biar gampang. Reksadana itu yang terpenting ada 3 hal. Satu adalah ada dana dari investor. Yang kedua ada pengelola dana dari investor. Yang ketiga ada surat berharga yang dikelola oleh pengelola reksadana. Pengelola reksadana biasanya disebut manajer investasi. Manajer investasi reksadana itu berbentuk perseroan terbatas. Tetapi reksadana itu adalah badan hukum non perseroan. Dia harus diaudit setiap waktu dan setiap hari nilainya bisa dilihat dalam bentuk nilai aktiva bersih atau net asset value yang setiap sore bisa kita akses di media massa, kalau pagi di koran. Nah, reksadana sendiri secara umum ada 4. Jadi reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, dan reksadana campuran. Campuran ini adalah campuran dari reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, maupun reksadana dari pasar uang. Nah, reksadana ini dikelola oleh manajer investasi tadi. Dari mana uangnya? Dari para investor. Siapakah investor yang berinvestasi di reksadana? Secara umum, investor yang berinvestasi di reksadana itu adalah investor-investor yang tanda kutip tidak memiliki keahlian untuk mengelola uang, jadi diserahkan kepada manajer investasi. Yang kedua, dia tidak memiliki cukup waktu untuk mengelola investasinya sendiri. Yang ketiga, tidak memiliki cukup uang banyak, karena reksadana ini orang boleh membeli dengan harga yang relatif rendah, tidak begitu tinggi ya. Pertama kali diterbitkan rata-rata reksadana itu harganya hanya sekitar Rp1.000 ya, per unit reksadana ya. Nah, inilah yang hal-hal yang perlu diketahui oleh para investor atau calon investor di pasar modal Indonesia. Jadi sekali lagi ada sedikit berbeda antara reksadana dan dana reksa, harus beda. Jadi Anda biar tidak malu kalau diskusi, oh reksadana itu dana reksa itu ya begitu. Jadi tidak ya, jadi sangat berbeda. Reksadana adalah sebuah fund dan dana reksa itu hanya satu perusahaannya, tapi memiliki anak-anak juga ya, tapi dana reksa investment management dan lain-lain. Yang pengelola reksadana dari dana reksa yaitu PT Dana Reksa Investment Management. Nah, reksadana sendiri di Indonesia apakah banyak, Pak Leo? Banyak sekali. Reksadana itu sangat-sangat banyak. Reksadana itu sebuah badan hukum, bukan berbentuk PT, yang dikelola oleh manajer investasi. Dan setiap fund yang dibentuk, fundnya ini dikumpulkan. Jadi begini, membayangkannya ada uang, ada reksadana, badan hukum reksadana, dan ada pengelola reksadana. Uang masuk di badan hukum reksadana, dikelola oleh manajer investasi sebagai pengelola reksadana. Nah, uang yang dikumpulkan ini jumlahnya bisa macam-macam, tapi setidaknya sesuai aturan sekarang minimal sekitar 25 miliar. Nah,
Bisa sampai berapa? Bisa sampai triliunan. Dan apakah jumlahnya reksadana itu satu? Enggak. Jumlah reksadana itu sangat banyak. Sangat banyak saat ini, sangat banyak. Dengan siapa pengelolanya, manajer investasinya juga banyak. Pengelola reksadana harus perusahaan manajer investasi. Yang mengelola dana itu perorangan yang memiliki izin wakil manajer investasi, yang harus lulus ujian standar profesi sebagai manajer investasi. Ya, alhamdulillah saya juga sudah lulus, sudah sejak lama, sekitar tahun 2000 saya dulu juga sudah lulus dan punya izin wakil manajer investasi. Nah, perusahaan-perusahaan pengelola ini akan bersaing dengan melakukan portofolio, membeli surat berharga yang di pasar. Tadi kan ada 4 reksadana ya, ada pasar uang, ada reksadana pendapatan tetap, ada reksadana saham, ada reksadana campuran. Anda yang tidak suka berisiko tentu memilih reksadana pendapatan tetap. Anda yang suka berisiko milih di reksadana saham. Tapi kalau Anda hanya ingin mempertahankan nilai uang dan lain-lain, bisa di reksadana pasar uang misalnya. Nah, reksadana campuran ya bisa campuran ketiganya, bisa campuran dua dan lain-lain. Nah, para investor pasar modal Indonesia, semua portofolio dari reksadana Badan Hukum Reksadana ini harus dibelikan di surat berharga yang disetujui oleh OJK, atau kalau yang di pasar uang ya tentunya oleh di dalam kerangka Bank Indonesia, regulasi-regulasi perbankan. Secara umum semuanya sekarang di bawah OJK juga. Jadi sahabat pasar modal Indonesia, sekali lagi, reksadana adalah kumpulan dana dikelola oleh kumpulan dana dari para investor yang tidak memiliki cukup waktu banyak, tidak memiliki cukup kemampuan menganalisis, tidak memiliki cukup dana yang besar sehingga mereka bisa berkumpul di sini. Apakah yang punya dana besar boleh? Oh boleh, sangat boleh. Bahkan pemilik dana-dana besar itu menempatkan dananya di reksadana untuk dikelola oleh para manajer investasi. Saya kira dari saya cukup sekian. Nanti kita bisa gabung lagi. Saya Leo Herlambang. Kita tetap mengembangkan pasar modal Indonesia. Selamat pagi dan semoga kita selalu cuan. Selamat pagi.